Salve, jumpa lagi bersama dengan saya, Pastor Blasius Oladoren, dalam Renungan Kitab Suci bersama Komisi Kerasulan Kitab Suci Kuskupan Agung Medan. Hari ini, Rabu 2 Oktober 2024, peringatan wajib Malaikat Pelindung. Perikop yang akan kita dengar diambil dari Injil Matius, bab 18, ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sering terdengar seruan, anak itu bagaikan malaikat. Lalu bayangan kita akan menjadi lain jika kita menemukan anak-anak yang sering memiliki kenakalan yang luar biasa. Pertanyaannya, ada apa sih dengan malaikat? Hari ini bersama gereja, kita memperingati para malaikat pelindung. Kalau kita pernah membaca kitab suci dalam Perjanjian Lama, jelas sekali ditampilkan peranan malaikat-malaikat seperti dalam Mazmur bab 34 ayat 8 dikatakan bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Dalam Mazmur bab 91 ayat 11, lebih tegas lagi diungkapkan peranan malaikat-malaikat itu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Dari kutipan ini, jelas bahwa malaikat-malaikat pelindung ditegaskan dengan menjaga engkau di segala jalan. Saudara-saudari, saya jadi teringat akan suatu doa yang sejak kecil doa ini selalu dibisikkan oleh ibu saya ke telinga saya saat saya hendak mau tidur malam. Kurang lebih begini isi doa itu yang disampaikan saat saya masih kecil dan saya selalu ingat hingga saat ini. Malaikat pelindungku, jagalah aku anakmu, supaya suci hatiku dan mengasihi Allahku. Saudara-saudari terkasih, Yesus dalam Injil yang baru saja kita dengar mengungkapkan keberadaan para malaikat serta peran mereka sebagai makhluk ciptaan Allah. Yang jelas bahwa para malaikat dalam posisinya berada bersama Allah, berada di surga, di mana Allah bertahta. Pernyataan Yesus tentang keberadaan para malaikat ini ditegaskan kepada para murid yang mempersoalkan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Untuk menjawab itu, Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah para murid. Beberapa kali Yesus ungkapkan supaya para murid harus bisa menjadi seperti anak kecil ini.
Jangan menyepelekan anak kecil, sebab yang terkecil itulah yang terbesar. Demikian maksud Yesus, agar para murid menyadari diri, membenahi diri, atau bertobat, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Alasan jelas bahwa anak-anak kecil punya malaikat yang selalu memandang wajah Bapa di surga. Saudara-saudari terkasih, kita semua punya malaikat penjaga, malaikat pelindung. Tetapi, apakah kita menyadari itu? Apakah kita merasakan kehadiran malaikat-malaikat pelindung dalam kehidupan kita? Orang yang memiliki hati yang dekat dengan Allah akan sanggup merasakan kehadiran Allah melalui para malaikat yang diutusnya. Belajar dari anak-anak kecil yang dengan terbuka, jujur, dan penuh sukacita menjalani hidup, itulah yang kuat mengalami penyertaan malaikat pelindung. Semoga kita sanggup melepaskan kelekatan-kelekatan duniawi yang senantiasa membuat kita terikat, sehingga kita dapat bisa dekat dengan Tuhan.